Kembali lagi di channel MathLove. Kali ini kita akan membahas fungsi kuadrat di bagian yang kedua, di mana kita akan menentukan fungsi kuadrat dan aplikasi fungsi kuadrat. Nah, di bagian ini kita akan menentukan fungsi kuadrat jika diketahui titik potong terhadap sumbu X. Kita langsung saja ke contohnya. Tentukan fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di titik min 1,0 dan 3,0 serta memotong sumbu Y di titik 0, min 6 ya. Nah, untuk penyelesaiannya, berdasarkan titik potong sumbu X didapat X1-nya negatif 1 dan X2-nya sama dengan 3 ya, dari sini ya. Ini titik potong terhadap sumbu X. Nah, selanjutnya kalian buat rumus ini, yaitu Y sama dengan A dalam kurung X min X1 dalam kurung X min X2. Nah, selanjutnya kalian ganti atau kalian substitusi ini ya, X1 dan X2-nya, maka didapat seperti ini. A dalam kurung X min dalam kurung min 1 terus dalam kurung X min 3. Nah, maka didapatlah A X plus 1 ya, di sini ya, dan negatif ketemu negatif, maka menjadi positif ya. Jadi dia menjadi A dalam kurung X plus 1 dikali dalam kurung X min 3. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai A-nya melalui titik ini ya, 0, min 6 ya. Jadi X-nya 0, Y-nya nanti bernilai negatif 6. Nah, di sini ya, X-nya 0 dan Y-nya adalah negatif 6. Nah, kalian turunkan ini, yaitu Y sama dengan A dalam kurung X plus 1 dikali X min 3. Lalu kalian ganti ya, Y-nya dengan negatif 6 dan X-nya dengan 0. Maka didapat seperti ini. Jadi Y-nya negatif 6, X-nya diganti dengan 0 ya. Nah, setelah itu kalian selesaikan. Di sini menjadi min 6 sama dengan A dikali 1. 1 ini didapat dari 0 ditambah 1 ya. Lalu 0 dikurang 3 itu negatif 3. Lalu kalian kalikan nanti ini. Nah, maka dia akan menjadi min 6 sama dengan min 3A ya. Nah, lalu kita akan mencari nilai A-nya. Nah, didapatlah nilai A-nya sama dengan 2 ya. Nah, setelah A kita dapatkan, maka sekarang kita akan menentukan fungsi kuadratnya ya. Nah, kalian tulis kembali, Y sama dengan A dikali X plus 1 dikali X min 3. Lalu kalian ganti A-nya dengan 2 yang sudah kita dapat sini ya. Jadi A-nya sama dengan 2. Nah, lalu, di mana datang angka ini? Nah, ini ya, ingat kembali perkalian bentuk aljabar ya. X dikali X itu menjadi X kuadrat. X dikali min 3 itu menjadi min 3X. 1 dikali X itu menjadi plus X. Dan 1 dikali min 3 itu menjadi min 3 ya. Nah, lalu di sini ada yang sejenis ya. Jadi min 3X ditambah X kita sederhanakan. Nah, maka yang di dalam kurung ini akan berubah menjadi X kuadrat min 2X min 3 ya. Nah, lalu kalian kalikan 2 dikali X kuadrat, 2 dikali min 2X, dan 2 dikali min 3. Nah, maka didapatlah seperti ini ya. Jadi 2 dikali X kuadrat itu 2X kuadrat, 2 dikali min 2X itu min 4X, 2 dikali min 3 itu adalah min 6. Jadi fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan 2X kuadrat min 4X min 6. Atau Y ini bisa kalian rubah menjadi Fx ya. Itu tidak masalah ya. Contoh yang kedua, jika diketahui titik puncaknya. Nah, bagaimana cara menentukan fungsi kuadrat apabila diketahui titik puncaknya? Langsung saja ke contoh soalnya. Tentukan fungsi kuadrat dengan titik puncak 2,18 dan melalui titik 0,10.
penyelesaiannya, nah dari titik puncak yaitu 2,18 ya. Jadi kita dapat XP ya. X puncaknya yaitu 2 dan YP sama dengan 18. Nah, ini kita akan masukkan ke rumus ini ya. Yaitu Y sama dengan A dalam kurung X min XP kuadrat ditambah YP ya. Oke, kita buat rumusnya. Setelah itu kalian substitusikan, kalian ganti XP-nya dengan 2, YP-nya dengan 18. Nah, setelah itu substitusikan nilai X dan Y. Nah, pada titik yang ini ya, dia melalui titik 0,10 ya. Jadi X-nya 0, Y-nya bernilai 10. Dan buat kembali ini. Nah, setelah itu kalian ganti Y-nya dengan 10 dan X-nya dengan 0 ya. Nah, lalu kalian selesaikan. 10 sama dengan, nah 0 dikurang 2 itu adalah negatif 2. Itu lalu kalian kuadratkan ditambah 18 ya. Nah, maka dia akan menjadi 10 sama dengan 4A plus 18. Nah, Q4 ini didapat dari ini ya. Min 2Q kuadrat. Kita akan mencari nilai A-nya. Kita pindahkan ruas ini ya. 4A pindah ruas, itu menjadi negatif 4A sama dengan 18 tetap di ruasnya. 10 kita pindah ruaskan menjadi negatif 10. Nah, lalu didapatlah min 4A sama dengan 8 ya. Nah, maka A-nya adalah negatif 2 ya. Jadi 8 dibagi negatif 4 itu adalah negatif 2. Nah, selanjutnya setelah kita dapat A-nya, kita akan menentukan fungsi kuadratnya. Oke, kita tulis kembali ini ya. Y sama dengan A dalam kurung X min 2 kuadrat ditambah 18. Nah, selanjutnya kalian kalikan ini. Nah, di sini ada X min 2Q kuadrat. Itu kalian kuadratkan terlebih dahulu ya. X min 2 kuadrat artinya X min 2 dikali X min 2. Maka didapatlah X kuadrat min 4X plus 4. Nah, di mana datang angka ini? Ya, jadi kita kalikan ke dalam ini ya. Jadi min 2 dikali X kuadrat itu min 2X kuadrat. Min 2 dikali min 4X itu plus 8X. Min 2 dikali plus 4 itu adalah min 8. Nah, di sini masih ada yang sejenis ya. Min 8 dan plus 18. Oke, kita sederhanakan. Nah, maka didapatlah jawaban akhirnya. Fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan min 2X kuadrat plus 8X plus 10. Nah, jadi fungsi kuadrat untuk soal ini ya, itu adalah Y sama dengan min 2X kuadrat plus 8X plus 10 ya. Bagaimana cara menentukan fungsi kuadrat jika diketahui 3 titik sembarang ya? Nah, jadi ini adalah bentuk umum dari fungsi kuadrat, yaitu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c ya. Oke, kita langsung ke contoh soalnya. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik koordinat min 1, min 1, 0,4 dan 1,5 ya. Jadi ini melalui 3 titik sembarang. Nah, untuk penyelesaiannya kita misalkan bentuk umum dari fungsi kuadrat sendiri adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, dari 3 titik ini kita ambil dulu ini ya. Dari titik 0,4. Dari titik 0,4 itu diperoleh. Nah, F0 artinya kita ganti X-nya dengan 0 ya. Nanti F0 itu menghasilkan nilai 4. Nah, lalu dari bentuk umum ini kita ganti setiap X-nya dengan 0. Jadi A dikali 0 kuadrat ditambah B dikali 0 ditambah C sama dengan 4. Nah, ini hasilnya 0 ya. A dikali 0 kuadrat itu 0, B dikali 0 itu 0, dan C tetap C sama dengan 4. Nah, dari sini kita sudah dapatkan nilai C-nya, yaitu C-nya sama dengan 4. Berarti kita akan mencari nilai A dan nilai B untuk menentukan fungsi kuadratnya. Nah, selanjutnya dari titik min 1, min 1 itu diperoleh. Nah, sama ya dengan ini. Jadi kita ganti di sini X-nya dengan min 1, di mana F min 1 itu nanti menghasilkan juga negatif 1.
Nah, kalian ganti setiap X-nya dengan negatif 1 ya. Nah, maka didapatlah A dikali min 1 kuadrat ditambah B dikali min 1 ditambah 4 sama dengan min 1. Nah, 4 ini kita sudah di sini ya. Jadi C-nya adalah sama dengan 4 ya. Nah, A dikali min 1 kuadrat itu A ditambah B dikali min 1 itu min B ditambah 4 sama dengan min 1. Lalu positif 4 kita pindah ruaskan. Maka setiap pindah ruas dia tandanya berubah ya. Jadi negatif 4 di sini ya. Nah, dari sini A min B sama dengan negatif 1 dikurang 4 adalah negatif 5. Kita dapat persamaan 1 ya. Selanjutnya dari titik 1,5 ya, ini dari 1,5 berarti X-nya bernilai 1 ya. Jadi F1 menghasilkan 5. Nah, maka di sini kalian ganti X-nya dengan 1 ya. A dikali 1 kuadrat ditambah B dikali 1 ditambah 4 sama dengan 5. Nah, maka didapatlah A ditambah B ditambah 4 sama dengan 5. Selanjutnya, positif 4 kita pindah ruaskan. Maka dia menjadi negatif 4. Nah, kita dapatlah persamaan 2-nya, yaitu A ditambah B sama dengan 1. Itu menjadi persamaan 2. Nah, setelah kita mendapatkan 2 persamaan, selanjutnya kita eliminasi A ya. Untuk mengeliminasi A, kita kurangi kedua persamaan ini. Jadi A dikurang A itu habis ya. Negatif B dikurang B itu adalah min 2B. Negatif 5 dikurang 1 itu adalah negatif 6. Nah, dari sini kita akan menentukan B-nya. Maka B-nya adalah negatif 6 dibagi negatif 2. Nah, B kita sudah dapatkan, yaitu B sama dengan 3 ya. Jadi B kita sudah dapat, C juga sudah kita dapat. Selanjutnya kita akan mencari A-nya. Untuk mencari A, kalian substitusikan B-nya ya. B sama dengan 3 ke persamaan. Nah, di sini kita ke persamaan 2. Sebenarnya tidak harus persamaan 2 ya, bisa ke persamaan 1. Nah, oke, kita substitusikan ke persamaan 2. Oke, kita tulis persamaan 2, A ditambah B sama dengan 1, lalu kita substitusi atau kita ganti B sama dengan 3, maka didapatlah A ditambah 3 sama dengan 1. Oke, maka nilai A-nya adalah 1 dikurang 3. Oke, didapatlah A-nya sama dengan negatif 2. Nah, nilai A, B, dan C sudah kita dapatkan. A-nya min 2, B-nya 3, dan C-nya 4. Nah, maka selanjutnya kalian akan tentukan fungsi kuadratnya ya. Jadi fungsi kuadratnya akan menjadi fx sama dengan min 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 4 ya. Jadi kita cari A, B, dan C-nya, lalu kita substitusikan ke bentuk umum dari persamaan kuadrat ya. Oke, mudah bukan? Kita akan mengaplikasikan fungsi kuadrat ya. Oke, kita langsung saja ke contoh. Kalian perhatikan contoh berikut. Seorang tukang kebun ingin memagari kebun yang dia miliki. Dia hanya bisa memagari kebun dengan keliling 100 meter. Ya. Jika pagar yang diinginkan berbentuk persegi panjang, berapa luas maksimum kebun yang bisa dipagari? Oke, penyelesaiannya. Pertama, diketahui keliling kebun ya. Keliling kebunnya yang bisa dipagari hanya 100 meter. Yang ditanya, luas maksimum dari kebun yang akan dipagari. Oke, di sini kita misalkan panjang dari kebunnya sama dengan X ya. Karena kebun di sini adalah berbentuk persegi panjang. Jadi panjangnya kita misalkan di sini dengan X. Lalu kita cari lebarnya ya. Karena kelilingnya 100, maka untuk mencari lebarnya ya oke, kita masuk ke rumus keliling dari persegi panjang ya, yaitu 2 kali panjang ditambah lebar, dimana kelilingnya bernilai 100 ya. Nah, lalu kita ganti P-nya dengan X ya. Sini kita misalkan panjangnya dengan X. 2 dikali dalam kurung X ditambah L ya, sama dengan 100.
Nah, lalu kita kalikan 2 dikali X 2X, 2 dikali L 2L ya, sama dengan 100. 2L sama dengan 100 dikurang 2X ya. Kita akan mencari L-nya. Nah, maka didapatlah L setengah dikali 100 dikurang 2X ya. Sekarang kalian perhatikan gambar ini. Kita gambarkan dia dalam bentuk persegi panjang ya. Kita misalkan inilah sebuah kebun yang bentuk persegi panjang. Nah, maka didapatlah lebarnya setengah kali 100 min 2X ya. Oke, di sini ini ada tanda kurungnya ya. Oke, gitu ya. Maka didapatlah lebarnya adalah setengah dikali dalam kurung 100 min 2X. Nah, dari gambar ini panjangnya adalah X dan lebarnya adalah setengah dalam kurung 100 min 2X ya. Nah, langkah yang pertama itu menentukan variabel yang akan dioptimalisasi yaitu Y ya, dan variabel bebasnya yaitu X. Variabel Y dalam kasus ini adalah luas persegi panjang ya. Jadi luas persegi panjang masih ingat kan? Yaitu panjang dikali lebar ya. Dalam hal ini panjangnya X dan lebarnya setengah dalam kurung 100 min 2X ya. Nah, langkah yang kedua, model dalam kasus ini adalah Y ya. Jadi luas ya. Y sama dengan jadi panjang dikali lebar, panjang di sini X dikali setengah dalam kurung 100 min 2X. Nah, lalu kalian kalikan ya. X dikali setengah dikali 100 itu dapat 50X. X dikali setengah dikali min 2X itu menjadi min X kuadrat. Nah, langkah yang ketiga, kita tentukan luas maksimumnya ya, dari sini ya, dari persamaan kuadrat ini ya, dari persamaan kuadrat ini. Jadi di sini ada A yang min 1 dan B nya adalah 50 ya. Nah, untuk luas maksimum itu berarti kita mencari nilai optimumnya, yaitu rumusnya adalah Y0 ya. Jadi di video sebelumnya di fungsi kuadrat yang pertama, rumus Y0 ini ya, yaitu min D per 4A, yaitu D itu adalah B kuadrat min 4AC ya. Lalu kalian ganti B nya jadi 50 ya, sesuai di sini ya. B nya adalah 50 dikurang 4 dikali A nya di sini adalah negatif 1. C yang karena tidak ada C maka C nya kita ganti dengan 0 ya, per 4 dikali min 1. Nah, lalu didapatlah 50 kuadrat itu adalah 2500. 4 dikali min 1 dikali 0 itu adalah 0 ya. Nah, lalu 4 dikali min 1 di sini ya, min 4. Nah, selanjutnya 2500 dibagi negatif 4. Nah, di sini ada negatif dan negatif, maka jawaban akhirnya jadi positif 625 meter persegi ya. Jadi luas maksimum kebun yang bisa dipagari adalah 625 meter persegi ya. Oke, sekian video pembelajaran kita hari ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Selamat belajar dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.